شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. طيب الإخوة الأساتذة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita meneruskan pembelajaran kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala guna menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti, lebih tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. طيب الإخوة رحمكم الله، بالأمس توقفنا في الناقض الرابع. نعم، الناقض الرابع وهو في قول الشارح، لا، في قول المصنف: من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قلنا في اللقاء الماضي kita telah membahas sedikit tentang pembatal keislaman yang keempat ini, perkara keempat, yaitu tentang barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih lengkap dan lebih baik daripada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana halnya mereka yang lebih mengutamakan, lebih memilih hukum at-tawaghit, hukum-hukum taghut dalam menghukumi perkara-perkara mereka, fahuwa kafir, maka mereka dihukumi sebagai kafir. Baik. Dalam pembahasan pembatal keislaman yang keempat ini, al-musannif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan bahwa barang siapa yang berkeyakinan ya, keyakinan ini bukan hanya dilakukan, diyakini dalam hati, akan tetapi juga diaplikasikan dalam perbuatan, ya. Jadi tidak hanya meyakini bahwa hukum selain hukum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, pun ia juga mempraktikkan penghukuman atau pelaksanaan hukum tersebut dalam kehidupannya. Nah, maka ada dua perkara yang dituliskan oleh Asy-Syarih di sini, Dr. Muhsin. Al-amrul awwal huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ya'taqid anna syari'ah ghair Muhammad akmal min syari'ah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang dijadikan oleh musannif rahimahullahu taala, yang mana jikalau ini dua perkara ini dilakukan, maka
orang itu masuk ke dalam daerah daerah kekufuran. Yang pertama adalah berkeyakinan bahwa syariat Nabi selain syariat Nabi Muhammad SAW itu lebih lengkap dari syariat Rasulullah SAW. Seperti halnya yang meyakini bahwa agama Nasrani, agama Yahudi dan lain sebagainya itu bisa agama Islam. Fahada kufrun. Maka adalah kufur. Yang kedua, al-amru tsani al-hukmu wal qada. Al-hukmu wal qada. Tentang penghukuman, penghukuman wal qada. Seperti halnya orang yang mengatakan at-taqadi 'inda al-yahud a'dal wa afdal min al-muslimin. Mencari mencari keadilan ya. 'Inda al-yahud di antara orang-orang Yahudi itu lebih adil, lebih baik. Wa afdal, lebih utama minal muslimin daripada di kalangan orang-orang muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya di dasar hukumnya. Kemudian yang mana dasar hukum itu akan dijadikan landasan sebagai al-qada, penghukuman, bukan bukan terhadap orang secara personal, bukan ya, tapi dasar-dasar yang menjadi landasan penghukuman itu. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alaihissallahu biahkamil hakimin. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan hukum, yang maha adil. Dan siapa lagi selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hukuman yang terbaik liqaumin yuqinun, untuk orang-orang yang yakin. Maka barang siapa yang meyakini bahwa syariat selain Nabi, syariat selain syariat agama Islam itu lebih afdal, lebih baik dan lebih adil daripada syariat agama Islam, maka bahwa kafir wal iyadzu billah, maka dia telah dihukumi sebagai kafir wal iyadzu billah. Mungkin ini sedikit kita sepelekan, kita menyepelekan hal-hal seperti ini karena kita tidak banyak tahu tentang hukum-hukum yang ada di agama lain selain agama Islam, seperti halnya hukum zina, hukum qisas, hukum al-had, nah fi sariqah al-had, hukum mencuri ya, dan lain sebagainya. Ya, maka ketidaktahuan ini ya, harus kita tambahkan dengan keyakinan bahwa hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam itu lebih afdal, lebih baik ya, lebih baik daripada hukum-hukum di agama lain yang diterapkan dalam agama lain. Dan hukum ini tidak hanya berkaitan atau terkhususkan pada hal-hal yang berkaitan dengan syariat saja. Nah, semua hukum yang mencakup ruang lingkup kehidupan seseorang, hukum Subhanahu wa ta'ala turunkan itu lebih baik dan lebih utama daripada hukum-hukum agama Islam. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Dan kita tidak ragu sedikit pun atas
atas hukum-hukum ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah pun sendiri tidak berkata-kata atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah sedikit pun bagi kita sebagai umatnya meragukan bahwa hukum-hukum agama Islam itu lebih tidak adil atau tidak sempurna, ya. Tidak ada celah untuk kita berpikiran seperti itu. Ya, bahkan jikalau saja hukum-hukum dalam agama Islam ini diterapkan di negara kita, Masya Allah, ya ini pasti akan lebih baik, ya, lebih afdal. Seperti halnya apa? Masya Allah, kisah itu memberikan kehidupan. Ya, salah satu hikmahnya adalah memberikan kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Dan untuk kalian tentang perkara kisah ini ada sebuah kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Ya. Maka jika ada orang yang Masya Allah yang ingin berbuat, berpikir berkali-kali, ya, tidak langsung memukul, tidak langsung membunuh, ya, tidak langsung bermain hakim sendiri, ya, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, jikalau ada pertengkaran mungkin hanya dalam ucapan saja, tidak sampai kepada fisik, ya. Maka tangan dibalas dengan tangan, ya, gigi dengan gigi, kemudian nyawa dengan nyawa. Ya, mahal. Darah, ya, dalam agama Islam itu mahal. Hifdzun nafs min ad-daruriyat al-khams. 5 daruriyatul khams, di antaranya hifdzun nafs. Ini mahal, ya, mahal. Masya Allah, di negara kita, di Indonesia ini, Masya Allah, ya, hukum-hukumnya bisa berbolak-balik, ya, berbolak-balik. Maka jikalau ada pertanyaan menyinggung, ya, bolehkah kita memberontak, misalkan memberontak kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Masya Allah. Ya, karena berhukum dengan selain hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun fasiqun. Satu lagi, munafik. Fa ulaika humuz zalimun, ya, fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah bersama orang-orang fasik, orang kafir, orang-orang zalim, ya. Nah, jikalau kita mau membuka buku tafsir, ya, terkait ayat-ayat ini, ya, semua yang kita baca tentang buku-buku tafsir
yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun, ya. Mulai dari tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, dan lain sebagainya dari buku-buku buku tafsir yang lain, semuanya pasti akan membawakan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud dari maksud dari apa? Maksud dari hukum, eh, berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul, di sini adalah maksudnya kufrun duna kufrin, ya, dari athar Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maksudnya apa? Kufurnya bukan kufur akbar, ya. Ya, bukan kufur akbar, tapi kufur kecil. Kenapa? Karena tetap salah, tetap dihukumi salah ketika kita mengambil hukum, ya, selain dari hukum yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kesalahan di sini kufrun duna kufrin, ya, kufur kecil. Kadar itu eh, kita sama-sama menasihati, kita sama-sama mengingatkan bahwa ketika kita berhukum dengan selain hukum apa yang diturunkan oleh Allah secara zatnya itu tidak kufur secara zatnya. Ya. Eh, Seorang raja misalkan ya, seorang raja yang menjadi pemimpin, ya, contohnya di Arab Saudi, ya, di Arab Saudi raja Islam, raja raja siapa, Raja Salman, ya, yang menegakkan hukum Islam, yang ia laksanakan dari poin-poin keislaman atau hukum-hukum Allah yang ia jalankan, ada satu poin yang ia rubah sengaja, ya, dengan kemaslahatan yang ada. Nah, maka ketika ketika dia melakukan perubahan hukum ini yang telah dia pelajari, dia lihat di masyarakatnya, di penduduknya, ya, dari beribu-ribuan hukum Allah yang ia terapkan, satu ia rubah, ya, apakah dia kufur atau tidak? Ya, kira-kira kufur atau tidak? Ya, dari 1000 hanya satu yang dirubah, ya, misalnya kafir atau tidak? Ya, karena secara zatnya itu tidak kufur, kecuali dia meyakini bahwa hukum hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Nah, ini kafir, ya. Tapi kalau eh, apa? Karena dia eh, mengakui dan menerapkan bahwa hukum-hukum Allah itu lebih baik, dan dirubah satu itu berdasarkan maslahat yang ia lihat untuk penduduknya. Ya. Dia tidak meyakini bahwa hukum manusia, hukum yang dibuat oleh eh, ya, manusia itu sendiri lebih baik, tidak. Ya, jadi tidak dikatakan kafir, tidak. Kenapa? Karena secara zatnya dia masih menggunakan dan meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, ya, dan lebih afdal, lebih diutamakan. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Maka perkara yang sering kita dengar mengkafirkan pemerintah dengan alasan
berhukum dengan hukum selain Allah ini bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Jangan jangan hanya kita tiba-tiba mengatakan bahwa pemerintah itu kafir dengan hukum hukum yang mereka terapkan. Tidak, ya. Ini perkara yang tidak mudah. Ya, cukup kita eh, apa taati pemerintah selama pemerintah itu tidak melanggar syariat agama Islam, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Selama aturan itu tidak melanggar aturan atau tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita mengikuti, ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita tetap meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum hukum yang paling terbaik dan hukum yang paling afdal, lebih utama daripada hukum selainnya. Seperti itu. Wa fil hadis sahih karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mafhum, dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mafhum dari hadis ini adalah wa kullu hadin ghairi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa syarrun. Setiap petunjuk selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrun fala afdala wala akhyar wala akmal wala ahsan wala ajal wala aisar wala a'zam min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i tasyri'at. Maka tidak ada hal yang lebih utama dan lebih terpilih, lebih sempurna, lebih baik, lebih afdal, lebih agung, ya, lebih mudah selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala syariatnya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Nah, kemudian al-musannif rahimahullah mencontohkan kalladzina yufaddilun, seperti halnya sebagaimana orang-orang yang mengutamakan, yufaddilun ala hukmihi. Ini yang telah kita bahas tadi sedikit, ya. Orang-orang yang lebih mengutamakan atau lebih memilih hukum tawaghit. Nah, at-tawaghit di sini Syarih menjelaskan apa makna tawaghit ini. Tawaghit di sini bukan faman yakfur bit-taghut, bukan taghut dalam Al-Qur'an, ya. Ini beda tafsir, beda penjelasan. Hukm at-tawaghit, at-tawaghit humul ladzina yahkumuna bighairi ma anzalallah. Hukum selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Kalladzina yufaddilun hukma ghairi ma anzalallahu ala hukmihi. Orang-orang yang seperti halnya orang-orang yang mengutamakan, lebih pilih hukum selain dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, ya. Jadi Ibn Abbas mengatakan dalam ayat ini, seluruh buku tafsir beliau mengatakan dalam atharnya, ini adalah kufrun duna kufrin, ya. Kufur bukan akbar tapi kecil, ya. Karena secara zatnya tidak dihukumi secara kufur. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika, sumpah, la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman, ya Muhammad? Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka datang kepadamu untuk mencari solusi apa yang mereka perdebatkan. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum.
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, sampai-sampai ketika engkau telah memberikan hukum atas apa yang mereka fi anfusihim harajan mimma qadaita, mereka tidak ragu lagi atas apa yang engkau hukumi, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah secara sempurna, wa yusallimu taslima, mereka menyerahkan dirinya, berpasrah atas hukum yang engkau Muhammad putuskan, seperti itu. Maka ketika ada orang yang terkait pendapat atau suatu hal, ya, yang mana mereka bersikeras untuk saling membenarkan satu sama lain, ya, maka jika ada hal-hal yang seperti ini, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hal yang diperdebatkan, ya, kemudian ada hadis yang menjawab tentang itu, atau ada ayat yang menjawab tentang itu, sudah, wa yusallimu taslima, kita berserah diri sudah, ya. Terus kita jika sudah ada hadis atau ayat yang telah menjawab atas hal tersebut, maka jangan sampai kita terus bersikeras untuk hadis lain, kenapa yang kita yakini, ya, padahal sudah ada jelas hukumnya. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya. Maka tugas kita adalah wa yusallimu taslima, la yunaqishuna fihi, ya, kita tidak boleh mendebat lagi. Kalau sudah ada hadis ini tidak boleh, ini harus seperti ini, maka kita harus berserah. La yunaqishun, kita tidak boleh memperdebat, ya. Jangan sampai kita cari dalil untuk membenarkan apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita perbuat. Lihat dalil dulu baru kita berbuat. Lihat dulu dalil, ya, mana dalil yang ya, jangan dulu kita berbuat baru mencari dalil untuk membenarkan perbuatan kita. Ya, itu salah, itu keliru. Ya, maka lebih baik kita cari dalil dulu sebelum kita berbuat, maka setelah itu itu lebih aman, lebih aman, ya, lebih aman. Apalagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asluha haram, ya, setiap ibadah itu, semuanya ibadah itu haram, kebalikan dari muamalah. Setiap muamalah itu asalnya adalah halal, ya, kecuali ada hukum yang mengharamkan ini itu, ya. Dan juga ibadah, kecuali ada yang menghukumi ini wajib, ini fardu, ini makruh, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ibadah itu tasyri', ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya asal hukum ibadah itu adalah haram, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan disembah. Jadi bagaimana penyembahan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mengada-ngada dengan beranggapan bahwa sembahan lebih baik, perlakuan kita ini lebih afdol daripada orang lain, ya. Jikalau ada ayat atau hadis yang menerangkan tentang perbuatan atau ibadah ini lebih afdol, maka kita tinggalkan keyakinan kita. Wa yusallimu taslima, insyaallah. Kalladzina yufaddilun, nah, seperti orang-orang lebih memilih hukum-hukum atau orang-orang yang menghukum
eh, anzalallah dengan apa-apa yang eh, selain selain Allah yang SWT turunkan. Ya, seperti apa halnya zina. Az-zina, mereka mengatakan kita tidak menjadikan hukum zina itu lil muhsan atau al-jald untuk lil bikr wal hur al-bikr al-hur untuk yang eh, apa perempuan yang belum menikah wal hur dan merdeka. Kalau misalkan dan mereka mengatakan seperti itu kemudian mengatakan iza fa'ala rajul uqubah, ya mereka mengatakan jika mereka berzina atas kemauan mereka maka tidak apa-apa, wa hadhihi hurriyah syakhsiyah, ini adalah kebebasan pribadi. Naqulu hadza wal i'adzu billah min nawaqidil Islam, maka ini adalah sebuah perkara yang mengeluarkan kita dalam agama Islam. Ya, kenapa? Karena ini sudah jelas hukum zina dalam agama Islam. Nah, jikalau kita mengatakan hal seperti jam dengan dicambuk dan lain sebagainya, bahkan mengatakan kalau sudah sama-sama ridho, sama-sama mau, ya tidak masalah. Itu adalah kebebasan masing-masing pribadi. Maka itu adalah sudah masuk ke dalam tahap nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya, bahkan kita akan tetapi kita harus meyakini dengan sangat kuat bahwa al-hukmus sadid al-adil, hukum yang adil adalah di dalam Al-Quran tentang zina apa? Iqamatul hadd, ya, allati dzakaraha Allah Ta'ala. Hukum-hukum yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran seperti dicambuk, rajam, ya, qisas, kemudian qat'ul yad lis-sariqah, ya, potong tangan untuk pencuri yang telah mencapai curiannya an-nisab, yang terdapat dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah. Itu al-naqid ar-rabi', ya, pembatal keislaman yang keempat. Kemudian al-khamis, yang kelima adalah pembatalan keislaman yang kelima adalah man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembatal keislaman yang kelima adalah barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu walau amila bihi kafara ijma'an, wa dalil qawluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Barang siapa yang membenci, tidak menyukai dengan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, wa amila bihi, akan tetapi dia mengerjakan hal itu, kafara ijma'an, maka musannif rahimahullah mengatakan ini adalah perbuatan kufur. Dalilnya adalah dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Hal itu dikarenakan sesungguhnya karena mereka telah fa ahbata a'malahum, maka Allah menghancurkan atau menghapuskan seluruh amal-amalnya. Nah, di sini Asy-Syarih menjelaskan tentang qaul musannif yang berkaitan tentang hal ini, bahwa wajib, ya, seharusnya wajib bagi seorang muslim itu merasa gembira atas Rasulullah bawa, ya,
yang ada dalam agama Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah bahwa dengan fadlunya Allah, fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah, bersenanglah. Taslim wal mahabbah, kita wajib bagi kita merasa ridha, merasa senang, bahkan berserah diri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Kan amanna bihi, kita beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kullun min 'indi rabbina, karena semua itu datang dari Allah. Semua datang dari Allah pasti baik. Ya, pasti baik. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan yang terbaik bagi hambanya. Hanya saja keridhaan kita itu apa yang menjadikan kita terbatas, ya, terbatas menilai kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Qala subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ya, perkataan seorang mukmin yang seharusnya adalah pada seruan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih taat, lebih patuh kepada Allah dan Rasulnya, untuk menghukumi suatu perkara, liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hendaklah mereka berkata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, ya. Fal wajib 'ala muslim huwa ridha taslim. Maka kalimat sami'na wa ata'na ini adalah kalimat yang sakral, ya, sakral, ya. Tidak terlewatkan dalam hadis atau dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan kalimat sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Karena ini adalah sebuah kalimat berserah diri kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asayna. Ya, sami'na wa asayna, tidak. Ya, ini adalah perkataan qaul Yahud. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijl. Ini adalah perkataan orang Yahudi, sami'na wa asayna. Kita mengatakan sami'na wa ata'na baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na rabbana innana sami'na yaqulu sami'na. Kalimat ini adalah kalimat penyerahan diri kita dan kepatuhan kita kepada Allah, tapi tidak mengerjakan apapun. Kita mendengar dengan khusyuk, tapi kita tidak melaksanakan perintah tersebut. Ini salah juga, ya, salah juga. Wa takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan menjadi seperti orang-orang yang mengatakan, ya kami mendengar ya, tapi kan tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sami'na wa ata'na. Maka kalimat sami'na wa ata'na adalah kalimat penghambaan, kalimat berserah diri, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan sekali-kali, walaupun ini Ana sedikit kurang setuju jika diksi kalimat ini dipakai untuk diucapkan kepada
dalam apa, ibarah ini, dalam kalimat ini sami'na wa ata'na, ini mengandung makna yang sangat dalam. Selain kita patuh, selain kita apa, tunduk, kita pasrah, sami'na, mendengarkan dengan sesama, pun kita juga patuh, wa ata'na, kita tidak diam tapi kita langsung mengerjakan, sami'na wa ata'na. Ya, Kak, dari menyuruh sesuatu atau memohon atau meminta pertolongan sesuatu, cukup katakan na'am hadir, cukup na'am hadir, cukup. Ya, jangan berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Sami'na wa ata'na. Seperti di yang di syiar al-wildan, anak-anak al-wildan gimana, sami'na wa ata'na. Itu hanya sebagai tarkiz, ya, wasilah untuk apa, yel-yel, ya, ibaratnya yel-yel sebelum belajar, supaya mereka fokus, supaya mereka lebih siap dalam belajar. Tidak masalah kan. Tapi jikalau ada perintah dari orang-orang yang kita anggap masih manusia, ya, manusia, maka kita cukup katakan dengan na'am hadir insyaallah, na'am hadir insyaallah. Ya, jangan berlebihan mengatakan sami'na wa ata'na, karena ini adalah perkataan untuk berserah diri, untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah kita mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang memperhatikan segala hal-hal yang sangat-sangat sederhana, sangat sepele, sampai hal yang sangat besar, ya, di dalam kehidupan manusia, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berakhlakul karimah. Kita berakhlak yang baik, karena akhlak yang baik selain dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung pun akhlak yang baik itu bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Rasulullah SAW mengatakan, wa man yasbir yusabbiruhu Allah, barang siapa yang sabar maka Allah akan memberikan kepadanya kesabaran, sabar, ya. Wa innamal hilmu bitahallum, sesungguhnya berlemah lembut itu didapatkan dari latihan lemah lembut. Dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala memuji Rasulullah SAW dengan perangainya yang sangat indah, dengan akhlaknya yang sangat baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik, akhlak yang, ya. Kama qala Syekhul Islam, yaqumu ila ibadah wa huwa munsyarihus sadr. Ya, Rasulullah SAW itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa munsyarihus, artinya apa? Farhan biha, bahagia. Rasulullah ketika beribadah itu bahagia, ya, tidak terpaksa, tidak terkekang, tidak menggerutu, ya, bahagia. Fa idza min adli shalah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrahu biha. Kalau kita mengikuti, ya, kesenangan ini, rasa senang ini, kita mengikuti, kita merasakan kita senang ketika kita melakukan ibadah, ya, kita melaksanakan sholat, kita senang, karena itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tansiq, ya, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembuktiannya, ya. Maka kita niatkan untuk iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jikalau ada orang, sama halnya seperti
ibu rumah tangga atau pembantu rumah tangga ya, jikalau kita misalkan memerintahkan, minta tolong ya, minta tolong untuk suatu hal yang dengan hal tersebut dia senang senang dan uh, suka seperti itu ya. Sedangkan satu lagi kita perintahkan atau meminta pertolongan tapi kesalahan membuat dia menggerutu, yang mana yang akan lebih dekat sama kita ya, maka tidak mungkin tidak lain adalah orang yang merasa bahagia itu dengan perintah kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yafrahu bi awamirillah, Rasulullah SAW merasa senang dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita ikuti ya. Kita apapun perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan ibadah apa, ya, maka kita harus merasa senang dengan itu. Ya, karena itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melaksanakan janji itu, kita senang. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih dekat kepada kita kalau kita senang. Ya, seperti halnya pembantu tadi yang kita suruh dengan suatu perkara yang membuat dia senang, maka kita akan lebih dekat sama dia, sama pembantu yang senang tersebut. Maka salah satu pembatal keislaman yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, man abghadha, ya, barang siapa yang membenci syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia mengerjakannya, maka dikatakan tadi kufrun, ya, dikatakan sebagai nah, fal murad huna, nah, wal farqu bainal bughd wa bainat takasul fi adai. Nah, di sini dikatakan oleh syarih, al-farqu, perbedaan antara al-bughdu wa baina takasul, antara benci dan malas-malasan dalam melaksanakannya. At-takasul la yakhruj minal millah, ya, malas-malasan itu tidak mengeluarkan, la yakhruj minal millah, tidak mengeluarkan. Al-bughdu al-qalbi al-i'tiqadi, ya, maksud di al-bughdu di sini, kebencian di sini, ya, kebencian di sini adalah kebencian yang diyakini dalam hatinya, ya, bukan bermalas-malasan yang terlihat secara fisik. Ya. Misal ada seorang yang malas-malasan untuk sholat, ya, malas-malasan untuk sholat, di anna fihi naum la yadkhul hadha fi, karena malas-malasan kemudian tidur, maka ini tidak termasuk kepada pembatal keislaman tersebut, ya. Tapi yang masuk ke dalam pembatal keislaman ini adalah seperti halnya seseorang yang ditanya, limadza nusalli, kalau mau sholat, dia bilang, kenapa kita harus sholat, kenapa? Seakan-akan dalam perkataannya itu, ngapain sih sholat, seperti itu. Ngapain sih sholat? Udah mending tidur, mending apa, ya. Ini beda dengan orang yang bermalas-malasan sholat. Walaupun sama-sama tidur, tapi keyakinan mereka beda. Yang satu masih meyakini bahwa sholat itu wajib, sholat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dia bermalas-malasan, malas. Tapi yang kedua ini sudah meyakini bahwa, atau benci, perasaan tidak suka, ya, dengan ajaran Rasulullah SAW, sholat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mengatakan, kenapa sholat, kenapa kita sholat, ya, karena kebenciannya itu dia mengatakan kenapa sholat, ya. Jadi maksud dari kebencian di sini adalah kebencian al-bughdul qalbi, yang didasarkan dari rasa keyakinan dalam hati, ya. Bahkan mengatakan bahwa saking bencinya dengan syariat Islam, ya, dengan mengatakan bahwa
iqab, uqubah, hukuman-hukuman dari segala perbuatan yang melanggar aturan syariat itu salah. Kenapa? Kenapa mencuri itu haram? Kenapa? Padahal sudah diharamkan, tapi dia masih bertanya, kenapa nih mas? Kenapa mencuri haram? Ya, kemudian kenapa harus dipotong tangannya? Ini salah. Kenapa harus dipotong tangan orang? Ya, ini adalah kesalahan besar, kesalahan fatal. Ya, kenapa? Karena sudah jelas dalam Al-Quran. Sudah jelas dalam Al-Quran. beda malasan. Kalau malas-malasan tidak mengeluarkan dari agama, ya, tidak mengeluarkan dari agama. Walaupun ini sudah di termasuk cacian, ya, cacian bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Ya. Orang munafik yang bermalas-malasan biasanya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka tuh malas-malasan, karihun. Dan mereka tidak bersedekah, tidak berinfak kecuali mereka terpaksa. Ya, terpaksa karena ada orang, karena disuruh, karena terpaksa. Tapi kemalasan ini, walaupun hal-hal seperti ini malas, ya, yang sifatnya malas, itu tidak mengeluarkan dari agama, ya. Tapi ini sifat munafik, ya, mendapat cacian dari Allah, dan disebutkan sifat munafik orang munafik. Ya. Maka dari itu sekali lagi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habib ilaina al-iman, Allahumma habib ilaina al-iman wa karrih ilaina al-kufr wal fusuq wal isyan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kecintaan di dalam hati kami terhadap iman, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan itu dalam hati kami, dan tanamkanlah dalam hati kami kebencian terhadap al-kufr wal fusuq wal isyan, kekufuran, fasik, dan kemaksiatan. Ya. Baik, barakallahu fikum ikhwah. Alhamdulillah intahina min النقد الخامس إن شاء الله. فبهذا نختم، وإن شاء الله سنواصل في اللقاء التالي. إن شاء الله kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, insya Allah nanti kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Boleh disimpan dulu, ya, karena waktunya sudah. Bihadza naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.